Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi S1 Kebidanan semester 3, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Asia Yogyakarta. Tahukah Anda, angka kematian ibu atau biasa disebut AKI di Indonesia masih sangat tinggi. Salah satu penyebab AKI adalah preeklamsia. Preeklamsia adalah kondisi akibat dari tekanan darah yang tidak terkontrol pada ibu hamil. Faktor resiko preeklamsia meliputi usia, nulipara, lingkungan, dan lain-lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari simak video berikut. Bersama kami, kelompok A2. Permisi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Bidan Putih dan perawat anak. Kami bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya, bagaimana keadaan Ibu? Apakah ada keluhan? Saya tuh pusing, masih pusing, Bu. Terus mata saya tuh kadang-kadang kabur. Kenapa aku nggak pulang lagi? Saya curi banget. Kenapa ya, Bu? Baik, sebelumnya izinkan perawat saya melakukan pemeriksaan, ya. Baik, Bu, tekanan darahnya tinggi, 160/110. Tadi kan sudah dicek, urinnya normal dan tekanan darahnya juga normal. Baik, Bu, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, Ibu mengalami preeklamsia. Dilihat dari gejala yang Ibu alami seperti pusing, nyeri ulu hati, dan pandangan kabur. Dengan kondisi Ibu saat ini, sebaiknya Ibu dilakukan rujukan ke rumah sakit agar mendapatkan penanganan yang intensif. Pasien didiagnosis hipertensi dalam kehamilan atau HDK atau preeklamsia. Hal ini dapat dilihat dari gejala yang dialami pasien seperti sakit kepala, nyeri ulu hati, dan pandangan kabur, serta hasil pemeriksaan seperti tekanan darah tinggi 160/110 mmHg, proteinuria positif, dan tanda-tanda lain seperti refleks patella positif. Selain itu, pasien juga sudah dipasang infus RL dan kateter tinggal dengan urin 40 cc per jam yang menunjukkan adanya tindakan medis untuk mengatasi kondisi tersebut. Preeklamsia adalah kondisi akibat dari tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol pada ibu hamil. Kondisi preeklamsia pada ibu hamil harus segera ditangani. Jika tidak, kondisi preeklamsia dapat berkembang menjadi eklamsia dan memiliki komplikasi yang fatal bagi ibu maupun janinnya. Preeklamsia dapat muncul dengan gejala maupun tanpa gejala. Tekanan darah tinggi biasanya muncul secara perlahan-lahan sehingga ibu hamil biasanya tidak sadar dan tidak mengetahuinya hingga memeriksakan dirinya dalam kontrol rutin antenatal care baik ke bidan maupun ke dokter. Tanda yang sering muncul pada ibu hamil dengan preeklamsia antara lain adalah nyeri kepala, gangguan penglihatan, nyeri perut kanan atas, mual dan muntah, serta produksi urin menurun. Ibu dikatakan mengalami hipertensi jika angka tekanan darahnya mencapai 140/90 mmHg. Sejumlah gejala hipertensi saat hamil adalah nyeri kepala, mata rabun atau penglihatan kabur, serta pembekakan pada tangan dan wajah. Klasifikasi peningkatan tekanan darah tinggi saat kehamilan dapat dibagi menjadi 5. Untuk yang pertama adalah peningkatan tekanan darah 140/90 mmHg untuk pertama kali selama hamil. Tidak ada proteinuria atau kebocoran protein pada ginjal. Biasanya tekanan darah kembali ke normal kurang dari 12 minggu pasca persalinan. Preeklamsi ditandai dengan peningkatan tekanan darah 140/90 mmHg setelah kehamilan 20 minggu, proteinuria 0,3 gram per 24 jam atau lebih 1, disertai pembengkakan pada tungkai atau edema tungkai. Preeklamsi dikategorikan menjadi preeklamsi berat jika tekanan darah meningkat 160/110 mmHg, proteinuria 2 gram per 24 jam atau plus 2. Preeklamsi merupakan kejang-kejang yang tidak disebabkan oleh hal lain pada seorang wanita hamil dengan preeklamsi. Preeklamsi pada hipertensi kronik kehamilan dengan preeklamsi pada wanita penderita hipertensi esensial atau memiliki riwayat hipertensi sebelum hamil.
Hipertensi kronik ditandai dengan peningkatan tekanan darah 140/90 mmHg sebelum kehamilan atau didiagnosa sebelum kehamilan 20 minggu. Etiologi atau penyebab preeklamsia yang pertama primigravida atau kehamilan untuk pertama kalinya, yang kedua hiperplasenosis, misalnya molehidatidosa atau hamil anggut, kehamilan multiple atau kehamilan ganda, hidrops fetalis atau penemukan cairan abnormal di beberapa bagian tubuh janin, diabetes mellitus, makrosomia atau bayi besar, usia, riwayat keluarga pernah preeklamsia atau eklamsia, penyakit-penyakit ginjal dan hipertensi yang sudah ada sebelum hamil, multipara dengan riwayat preeklamsia sebelumnya. Selanjutnya adalah intervensi. Intervensi atau penanganan dalam preeklamsia yaitu dengan konsultasikan dengan bidan atau dokter. Jika tekanan diastolik lebih dari 110 mmHg, diberikan obat antihipertensi untuk menurunkan tekanan darah sampai tekanan diastolik di antara 90-100 mmHg. Selanjutnya, istirahat yang cukup untuk mengurangi stres dan menurunkan tekanan darah. Selanjutnya, menjaga pola makan dengan mengkonsumsi rendah garam dan tinggi protein untuk membantu mengelola preeklamsia. Selanjutnya, melakukan pemantauan rutin terhadap tekanan darah, keluaran urin, dan detak jantung janin untuk mendeteksi adanya perubahan kondisi pasien. Dan pada kasus preeklamsia yang parah, maka persalinan dini harus dilakukan untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Selanjutnya, patofisiologi terjadinya preeklamsia. Yang pertama, tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi merupakan suatu gejala utama preeklamsia yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah. Peningkatan tekanan darah dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah, termasuk pembuluh darah pada ginjal, hati, otak, dan mata. Yang kedua, masalah dengan pembuluh darah. Pada preeklamsia terjadi gangguan pada pembuluh darah, terutama pembuluh darah yang masuk darah ke plasenta. Hal ini menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan penurunan aliran darah ke plasenta. Akhirnya, plasenta mungkin tidak menerima cukup oksigen dan nutrisi yang dapat mempengaruhi perkembangan janin. Yang ketiga, masalah pada plasenta. Plasenta sendiri memainkan peran penting dalam terjadinya preeklamsia. Preeklamsia sendiri seringkali terkait dengan masalah pada perkembangan dan fungsi plasenta, sehingga dapat mengganggu pasokan darah dan nutrisi ke janin. Prognosis atau kemungkinan sembuh. Prognosis preeklamsia tergantung pada kecepatan diagnosis dan inisiasi tata laksana yang tepat. Observasi kondisi ibu dan janin dan penata laksanaan yang adekuat akan memperbaiki luaran klinis ibu dan janin secara signifikan. Diagnosis dini, inisiasi terapi dini, serta observasi dan penata laksanaan yang tepat bisa secara signifikan meningkatkan prognosis preeklamsia. Pada pasien preeklamsia murni tanpa komorbid atau riwayat hipertensi sebelumnya, kondisi klinis dan parameter laboratorium umumnya mengalami perbaikan setelah persalinan. Penanganan bidan dalam menangani pasien preeklamsi. Yang pertama yaitu mengkaji riwayat kehamilan, melakukan pemeriksaan, menegakkan diagnosa, melakukan penanganan awal. Yang kedua yaitu penanganan pertama dengan pemberian dosis awal 4 gram MGSO 40% ditambah Aquades 10 cc atau dosis pemeliharaan 6 gram MGSO 40% 15 cc dalam 500 cc RL dengan kecepatan 20 kali tetes per menit. Yang ketiga yaitu cek protein urin, kemudian dikonsultasikan ke dokter umum dalam 5 menit. Yang keempat yaitu bidan memiliki kewenangan dalam penata laksanaan kasus preeklamsi berat terbatas pada penanganan awal saja. Yang terakhir yaitu setelah dilakukan penanganan awal, pasien dirujuk ke rumah sakit. Penanganan hipertensi menurut Permenkes nomor HK0107 Menkes 91/2017 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Komplikasi Kehamilan. 1. Manajemen ekspektatif pada kasus preeklamsia tanpa gejala berat dengan usia kehamilan kurang dari 37 minggu dengan evaluasi maternal dan janin yang lebih ketat. Kedua, perawatan poliklinis secara ketat dapat dilakukan pada kasus preeklamsia tanpa gejala berat. Ketiga, pemberian kortikosteroid untuk membantu pematangan paru janin. Keempat, memberikan magnesium sulfat sebagai terapi ini pertama preeklamsia, mencegah terjadinya kejang dan sebagai prevensi dan terapi eklamsia. Kelima, pemberian antikretensi untuk keselamatan ibu dan mencegah penyakit cerebrovaskuler. Keenam, kortikosteroid diberikan pada usia kehamilan kurang 37 minggu untuk menurunkan risiko RDS dan moralitas janin serta neonatal.